Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Okay, let's open our meeting by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Page 40. Matter is made of particles. A particle is a very small part of something. Scientists can use a scientific model to explain how and why something happens. The particle models is a good way to explain the difference between solids, liquids, and gas. This model says that all matter is made up of particles. In real life, the particles in matter are too small to see. In the model, we can show the particles as little balls. The particles in matter are always moving, even in things that look still. The amount of movement of the particles decides whether something is a solid, liquid, or gas. Page 40. Materi terbuat dari partikel. Partikel adalah suatu bagian yang sangat kecil. Ilmuwan dapat menggunakan model secara ilmiah untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Model partikel adalah cara yang baik untuk menjelaskan perbedaan antara benda padat, cair, dan gas. Model ini mengatakan bahwa semua materi terdiri dari partikel. Dalam kehidupan nyata, partikel dalam materi terlalu kecil untuk dilihat. Dalam model ini, kita dapat menunjukkan partikel sebagai bola kecil. Partikel dalam materi selalu bergerak, bahkan dalam benda yang terlihat diam. Jumlah pergerakan partikel menentukan apakah sesuatu itu padat, cair, atau gas. Particles within a solid are packed together very tightly in fixed positions. This makes it difficult for the solid to change shape. Partikel dalam benda padat dikemas bersama dengan sangat erat dalam posisi tetap. Ini menyulitkan benda padat untuk berubah bentuk. Particles within a liquid are close together, but they can slide past each other and change place. Because of this, liquids can change shape easily. Partikel di dalam cairan saling berdekatan, tetapi mereka dapat meluncur melewati satu sama lain dan berpindah tempat. Karena itu, cairan dapat berubah bentuk dengan mudah. Particles within a gas are spaced far apart. This is why gases can have any shape. They can also be squished easily. Partikel dalam gas ditempatkan berjauhan. Inilah mengapa gas bisa berbentuk apa saja. Gas juga bisa dihancurkan dengan mudah. What you have learned. All matter is made up of particles. Solids keep their shape as the particles don't change position. Liquids can change their shape as the particles are able to slide past each other. Gas can have any shape as the particles move far away from each other. Gases take on the shape of their container. Apa yang telah kamu pelajari? Semua materi terdiri dari partikel. Benda padat mempertahankan bentuknya saat partikel tidak berubah posisi. Cairan bisa berubah bentuk satu sama lain. Gas bisa berbentuk apa saja seperti partikel yang bergerak menjauh satu sama lain. Gas mengambil bentuk wadahnya. Questions 1. Compare what happened when you try to shake as solids, liquids, and gas. 2. What happened when you try to move closer together in each case? 3. What happened when you try to change the shape of each of your group?
Pertanyaan 1. Bandingkan apa yang terjadi saat kamu mencoba mengocok benda padat, cair, dan gas. Kedua, apa yang terjadi saat kamu mencoba mendekatkan? Dalam setiap kasus maksudnya, jika benda cair didekatkan dengan benda padat, apa yang akan terjadi? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika kamu mencoba mengubah bentuk setiap kelompokmu? Maksudnya, benda padat bisa berubah atau tidak, benda cair bisa berubah atau tidak, dan benda gas bisa berubah atau tidak. Okay, the time is up, and let's close our meeting today by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.